Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novan. So, di sini saya kembali akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang industri susu dan keju. Yang pertama adalah industri susu. Seperti kita ketahui bahwa susu adalah cairan yang berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada mamalia untuk bahan makanan dan minuman sumber gizi. Nah, susu disebut sebagai bahan makanan yang sempurna, memiliki nilai gizi yang tinggi dan lengkap. Nah, kandungan gizi dalam susu ini sangat ideal, mudah dicerna dan diserap. Untuk bahan baku dari susu ini ada gula, penstabil, perisa artifisial, dan pengemulsi. Berikut adalah proses produksi susu. Ini ada beberapa tahap. Tahap pertama ini tahap pencampuran, di mana pada tahap ini susu dicampur dengan bahan lainnya. Tahap kedua merupakan tahap terminasi. Pada tahap ini susu dipanaskan pada suhu rendah. Nah, tahap terminasi ini merupakan tahap di mana susu dipanaskan pada suhu rendah sebelum dipasteurisasi hingga suhu 65 derajat dalam beberapa detik. Tahap ketiga adalah tahap pasteurisasi, yaitu pada tahap ini susu dipanaskan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Nah, tujuan pasteurisasi ini untuk membebaskan susu aman untuk dikonsumsi. Pasteurisasi yang dimaksud untuk menurunkan jumlah total mikroba. Selanjutnya ada proses homogenisasi. Pada proses ini, susu dilakukan pada tekanan 2900 PSI. Proses homogenisasi ini bertujuan untuk menyeragamkan besarnya globula-globula lemak pada susu. Tahap selanjutnya adalah sterilisasi, di mana merupakan tahap pemanasan utama pada susu UHT. Nah, tujuan sterilisasi ini yaitu untuk membunuh seluruh bakteri baik patogen maupun non-patogen dan menurunkan jumlah spora bakteri agar susu dapat disimpan dalam waktu lama. Selanjutnya tahap regenerasi, di mana setelah susu dipanaskan atau dari proses sterilisasi ini, susu akan didinginkan pada tahap ini. Selanjutnya tahap pengisian. Pada tahap ini susu akan dikemas melalui tahap filling. Nah, wadah utama yang digunakan ini harus melindungi produk dari konsumsi. Harus melindungi produk dari kontaminasi, memantapkan kandungan air dan lemaknya, mencegah bau dan benturan, serta memudahkan pada saat pengangkutan atau pada saat produksi. Selanjutnya, industri keju. Keju adalah suatu makanan hasil fermentasi dari olahan susu yang sangat dikenal di benua Eropa. Makanan sehari-hari yang memang sangat lezat ini dinikmati saat makan bersama keluarga ataupun pada jamuan makan formal. Selain lezat, keju ini berasal dari susu yang memang kaya nutrisi yang cukup dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Nah, untuk proses pengolahan keju ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pasteurisasi, di mana susu sapi diisi dalam botol kemudian dipasteurisasi dengan cara dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, didinginkan hingga 37 derajat Celcius. Lalu dimasukkan dengan strater campuran. Strater dengan campuran Streptococcus lactis dan Rhizopus oryzae itu sebanyak 10% atau sekitar 20 ml.
Selanjutnya, fermentasi dan inkubasi, di mana botol kaca yang berisi susu ini diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, selama inkubasi ini botol ditutup menggunakan aluminium foil. Tahap selanjutnya ada koagulasi, di mana masing-masing susu ini ditambahkan enzim koagulasi. Nah, setelah ditambahkan enzim koagulasi, itu diaduk selama 5 menit dan dibiarkan menjadi keju mentah. Tahap selanjutnya ada pembuangan whey, di mana proses pembuangan whey ini dilakukan dengan pemanasan selama 30 menit. Setelah dipanaskan, didinginkan selama 1 jam sambil diaduk tiap 5 menit sekali. Kemudian disaring dengan kain kasa agar kart dan whey itu terpisah. Selanjutnya tahap pengepresan kart dan penimbangan, di mana kart dibungkus dengan kain kasa bersih, kemudian dilanjutkan pengepresan. Nah, maksud dari pengepresan ini memberikan kekompakan bentuk pada keju. Setelah itu, sisa whey dapat dipisahkan seluruhnya dan dapat ditimbang. Selanjutnya, proses terakhir yaitu penggaraman, di mana kart yang sudah ditimbang itu diberi garam sebanyak 3%. Nah, tujuan diberikan garam ini yaitu dapat membentuk kristal yang telah dihaluskan dan ditaburkan kemudian diaduk sampai rata. Nah, penggaraman ini menambah cita rasa keju menjadi asin dan menambah ketahanan dari keju tersebut. Selanjutnya ada proses pengolahan limbah susu dan keju. Pengolahan limbah susu dan keju ini ada beberapa tahap. Tahap pertama, di mana tahap proses ekualisasi atau proses penyeragaman, yaitu proses pendahuluan yang akan sangat membantu terhadap proses aerasi anaerob. Tahap kedua yaitu proses aerasi anaerob, di mana proses ini bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik terlarut dan senyawa lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Tahap ketiga, proses aerasi ini bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik dan senyawa organik lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Tahap keempat itu proses sedimentasi. Pertama yaitu untuk mengendapkan lumpur yang dihasilkan dari proses aerasi. Dan tahap terakhir yaitu proses koagulasi flokulasi, yaitu proses penambahan dosis koagulan dan dilanjutkan dengan proses pengadukan untuk membentuk flok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.